Halo Bu, selamat pagi. Ya, halo. Ya. Makasih ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan membacakan susunan acara, yaitu acara yang pertama itu pembukaan, kemudian berikutnya paparan diseminasi oleh JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar, kemudian acara berikutnya tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu paparan diseminasi oleh JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam serta sholawat mari kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih sebelumnya atas waktu yang Bapak Ibu guru telah luangkan untuk mengikuti diseminasi disiplin positif pada siang hari ini. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif pada tugas saya, yaitu modul 1.4. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, untuk kesepakatan kelas diseminasi pada siang hari ini, yaitu yang pertama saling menghargai. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dan yang terakhir adalah disiplin. Sepakat ya? Next. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Bolehkah Bapak Ibu menyempatkan untuk berdiri sejenak? Kita senam bersama, joget-joget. Ikuti aja nih.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sedikit mengerjain ya, biar nggak pegel-pegel berdiri sebentar. Apa pegel? Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yaitu bagaimana budaya positif dapat tercipta di sekolah. Merupakan salah satu tanggung jawab dari kita yaitu sebagai guru. Berikut ini adalah konsep-konsep inti yang dapat diterapkan agar budaya positif di sekolah dapat terwujud. Yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Adakah yang bisa membantu menjawab? Baik, Bu Restu. Menurut saya, disiplin positif adalah pembiasaan bagi murid untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada kebajikan atau bernilai luhur. Terima kasih. Baik, Bu Restu, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Restu. Benar sekali, Bu Restu. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mendidik anak-anak tentang tanggung jawab dan membangun kesadaran diri mereka pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri agar dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari akan perilaku yang dilakukan berdasarkan motivasi internal atau kesadaran dalam diri, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, masih ingatkah Bapak Ibu tentang 6 elemen profil pelajar Pancasila? Monggo Pak Ogi. Saya coba menjawab, mandiri, ada nggak? Ada, betul sekali. Salah satunya adalah mandiri. Ada yang bisa bantu lagi selain mandiri? Gotong royong. Betul. Gotong royong juga salah satu elemen. Baik Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nalar kritis. Oke, terima kasih Bu Ani. Ada lagi Bu Evi. Kreatif. Iya. Itulah 6 elemen profil pelajar Pancasila. Di sini juga sama seperti jawaban Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah melakukan sesuatu dengan tujuan menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh penghargaan, hadiah ataupun imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu melakukan sesuatu agar menjadi orang sesuai dengan yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Next yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru harus berperan mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah yang dilaksanakan dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak hanya guru saja yang menentukan keyakinan kelas, tetapi murid juga harus ikut dalam serta dalam membentuk keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan-pernyataan universal di mana pernyataan tersebut mudah untuk dipahami dan diingat serta dapat diterapkan. Contohnya menjaga kebersihan yang bisa dipahami oleh banyak siswa dan guru juga. Next, di sini adalah salah satu contoh dari keyakinan sekolah atau kelas. Di situ dituliskan nomor 1 yaitu belajar dengan bahagia dan tenang. Kedua, masuk kelas itu tepat waktu, berbicara dengan sopan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah ketika seorang murid
melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Bapak Ibu, di sini saya mempunyai contoh studi kasus ya. Di sekolah itu ada Ibu Sari adalah guru wali kelas dari kelas 5 SD. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Bagas. Beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Bagas yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan untuk nomor 1, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sari, apa yang Anda lakukan? Dan pertanyaan yang kedua adalah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Bagas melakukan hal itu? Adakah yang bisa membantu menjawab? Pak Ogi mungkin? Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, menurut Anda apa yang akan Anda lakukan? Apa ya? Tentu kita mencoba mendekati anak, membangun komunikasi dengan anak, kemudian kita menggali informasi dari hati ke hati supaya si anak itu tidak merasa dirinya bersalah, tapi kita mendapatkan tujuan dari apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk anak agar bisa keluar dari masalahnya. Demikian Ibu. Terima kasih Pak Ogi. Untuk jawaban nomor 2, siapa Bapak Ibu yang berkenan untuk menjawab? Bu Restu mungkin? Menurut saya, alasan Bagas melakukan itu mungkin karena dia merasa lapar, karena dari rumah tidak diberi bekal ibunya, kemudian dia merebut makanan temannya. Berarti Bagas sedang merasakan laparnya, Bu. Oke, next. Baik Bapak Ibu, di sini alasan-alasan Bagas kenapa dia selalu merebut bekal dari temannya. Yang pertama yaitu mungkin karena ia lapar, seperti yang dibilang Bu Restu tadi, benar sekali. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bagas adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena mungkin Bagas merasa senang jika temannya memperhatikan dia. Jadi dia itu caper ya, mencari perhatian kepada teman-temannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bagas adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian alasan yang ketiga yaitu karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Bagas sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Alasan yang keempat yaitu karena Bagas merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Mungkin bekalnya itu saja, menjadikan si Bagas ini bosan dengan makanan yang ia bawa. Dan alasan yang kelima yaitu karena dia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Bagas sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal untuk mengendalikan perilaku murid. Contohnya memarahi
contoh-contoh kalimat guru sebagai penghukum, misalnya patuhi aturan saya, atau awas, kamu saja selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah contoh-contoh guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan kata-kata dan sikap untuk membuat murid itu merasa bersalah atas kesalahannya. Contohnya, kamu mengecewakan saya, atau kenapa kamu tidak bisa seperti dia. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru itu menjalin hubungan pertemanan dengan murid tanpa memperhatikan batasan profesional. Contohnya, sering curhat kepada murid atau menghabiskan waktu bersama di luar jam belajar. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu adalah contoh-contoh kalimat guru sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru fokus pada aturan dan kepatuhan dan selalu mengawasi murid untuk memastikan mereka mengikuti aturan. Contohnya, selalu mondar-mandir di kelas atau sering memberikan teguran. Kalimat contohnya yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru itu bekerja sama dengan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Guru membantu murid memahami tujuan pembelajaran dan bertanggung jawab atas perilakunya. Contohnya, melibatkan murid dalam membuat aturan kelas atau memberikan penghargaan atas perilaku positif. Contoh kalimatnya yaitu, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Dan yang terakhir adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Materi yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi mempunyai 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan segitiga restitusi yang ketiga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya dalam membuat keyakinan kelas. Kemarin dilakukan dengan siswa-siswi saya di kelas 2. Mohon maaf speakernya baru trouble Bapak Ibu.
kemudian saya membagikan kertas, anak-anak menulis keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati, kemudian anak-anak harus menempelkan hasil keyakinan kelas yang dibuat ke papan tulis. Kemudian kita koreksi bersama dan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif yang tadi sudah dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu harus bersifat universal yang mudah dipahami oleh warga sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tadi kemarin saya menemukan 2 kalimat negatif. Yang pertama yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kedua adalah tidak boleh ramai di dalam kelas. Kita ubah menjadi tenang di dalam kelas saat pembelajaran. Kemudian ini aksi nyata saya segitiga restitusi yang saya hadapi di kelas. Pada saat pembelajaran, ketika teman-temannya itu menulis, saya menemukan salah satu peserta didik saya yang bernama Hilya ketahuan makan di dalam kelas. Padahal itu salah satu tindakan yang melanggar keyakinan di kelas kami, yaitu makan minum harus di luar kelas. Tapi ini anak melakukan makan di dalam kelas saat pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, saya memanggil Hilya dan kita menyelesaikan untuk mencari solusi kenapa si anak makan di dalam kelas saat pembelajaran, Bapak Ibu. Dan setelah saya tanya kenapa si anak makan, ternyata Hilya ini lapar. Kenapa lapar? Karena lupa, tidak sarapan, buru-buru, takut terlambat ke sekolah. Setelah saya korek gali lagi, kenapa takut terlambat ke sekolah? Ternyata dia tidurnya terlalu malam, sehingga bangunnya kesiangan, sehingga buru-buru, takut terlambat ke sekolah. Kemudian kita meyakini keyakinan kelas kita dan kita mencari solusi, dan solusinya adalah bahwa sebelum berangkat sekolah dia berjanji akan sarapan terlebih dahulu. Dan solusi agar tidak terlambat berarti ini anak mencari solusi sendiri agar tidurnya itu tidak terlalu larut malam, sehingga dia bisa bangun pagi dan tidak terburu-buru berangkat ke sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, aksi nyata saya dalam membuat keyakinan kelas dan juga aksi nyata dalam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, refleksi, tiba saatnya saya ingin Bapak Ibu melakukan refleksi atas pemaparan materi disiplin positif saya pada hari ini. Monggo dari Ibu Evi. Ya, terima kasih Bu Karina atas waktunya. Untuk refleksi hari ini, terima kasih untuk penjelasannya, sangat jelas sekali, materinya juga mudah dipahami, dan untuk kedepannya saya akan mengimplementasikan materi yang saya dapatkan hari ini di sekolah saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Refleksi pembelajaran hari ini, saya itu baru tahu proses penyusunan keyakinan kelas, karena selama ini itu tidak disusun bersama, tetapi itu adalah aturan yang harus ditaati. Itu hanya ditaati oleh siswa, bukan ditaati oleh guru. Terima kasih atas pemaparannya dan sangat menginspirasi saya untuk menyusun keyakinan kelas di kelas saya. Terima kasih. Baik, terima kasih
terkait penyampaian materinya sudah bagus dan semoga saya dapat menerapkannya di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina, refleksi hari ini cukup jelas dan bagus pemaparannya, akan saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Karina sangat jelas sekali dan menjadi pemahaman baru bagi saya tentang apa itu disiplin positif dan bagaimana menerapkannya di sekolah nantinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina atas waktu yang diberikan kepada saya untuk refleksi dari pemaparan materi tersebut. Saya menjadi lebih paham dan lebih tahu apa itu disiplin positif dan akan menerapkannya di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Katrina. Refleksi hari ini sangat menginspirasi saya. Semoga nanti dapat saya terapkan di kelas saya tentang disiplin positif. Terima kasih. Baik, pemaparannya sudah bagus. Saya menjadi lebih paham tentang segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Pemaparannya luar biasa. Semangat sekali saya untuk mengikuti dan semuanya akan saya serap. Saya implementasikan di kelas kami, di sekolah kami. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi disiplin positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karina. Sekarang saya sudah tahu solusi dari masalah yang saya hadapi. Setelah ngobrol dengan Bu Karina, saya jadi tahu masalah saya dan bisa menemukan